Akan lebih baik jika kita bangun sebelum subuh, sebab pada saat itu kita tidak hanya mendapatkan doa dan apresiasi para malaikat, tapi juga menambah kesehatan dan kecerdasan. Otak bekerja lebih baik dan mudah mengingat bacaan-bacaan pada saat itu antara tengah malam sampai pagi hari. Allah berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila." Sungguh bangun malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Surah Al-Muzammil ayat 6. Udara yang bersih dan kaya oksigen saat itu dapat mengoptimalkan metabolisme tubuh, mengurangi risiko serangan jantung, dan mencegah kerusakan paru-paru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berdoa, wahai Allah, berkailah umatku pada pagi hari mereka. Orang yang bangun terlambat agak siang berarti kehilangan jatah doa dari Rasulullah dan kehilangan jatah udara bersih yang kaya oksigen itu. Ketika bangun dari tidur, minumlah air putih dengan posisi duduk, jangan berdiri, untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang sewaktu kita tidur. Sebab ketika kita tidur sejatinya aktivitas tubuh tidak berhenti. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, lalu hentikan sedikit, bacalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu pada teguhan kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Teguhan ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, selesai, Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan meminum dengan sekali teguhan, sebab Rasulullah tidak pernah melakukan. Dan itu ternyata meminum dengan sekali teguhan itu bisa merusak liver dan ginjal kita. Dengan cara itu, dengan cara seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil. Saya terkejut membaca keterangan Syekh Mutawalli Asy'arawi yang menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 152. Beliau mengatakan, siapa yang melakukan itu, meminum dengan beberapa kali teguhan dan basmalah alhamdulillah, maka selama ada air, sisa air itu dalam tubuh Anda, Allah akan menjauhkan Anda dari seluruh perbuatan dosa. Setelah itu pergilah ke masjid untuk sholat subuh dengan berjalan kaki atau bersepeda sambil menghirup udara yang segar. Bacalah sholawat Nabi ketika memasuki masjid. Keluar dari masjid, baca lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu mintalah supaya rezeki di langit itu diturunkan. Mintalah supaya rezeki yang di dasar bumi itu dikeluarkan. Mintalah supaya rezeki yang masih jauh itu didekatkan. Ketika di masjid, sapalah dengan senyuman sebanyak-banyaknya orang. Jangan seperti tidak punya teman. Masuk masjid, keluar masjid tidak menyapa orang sama sekali. Menyapa dengan senyuman itu juga ada hubungannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengucapkan salam waktu subuh, waktu sholat, pandanglah orang di kanan Anda, pandanglah orang di kiri Anda dengan full doa. Oh Allah, jadikan orang-orang di kanan saya ini bahagiakan dunianya, sukseskan anaknya, sembuhkan penyakitnya. Tolehlah ke kiri dengan pandangan yang full doa. Ya Allah, orang di sebelah kiri saya ini juga bahagiakan rumah tangganya, perbanyak rezekinya, sukseskan anak-anaknya, jadikan anaknya ulama besar, pengusaha yang sukses, pemimpin yang hebat. Subhanallah, tidak ada keindahan melebihi sholat berjamaah. Dan perlu Bapak ketahui, ketika kita berdoa untuk orang lain, seluruh malaikat kemudian mengatakan, wahai Allah, orang yang menoleh dan full doa itu, berikan yang sama seperti yang engkau berikan kepada orang yang didoakan itu. Setelah itu, jika waktu memungkinkan, jangan keluar masjid sebelum matahari terbit. Sekali lagi,
jika itu tidak mengganggu aktivitas keseharian Anda. Mengapa? Sebab sholat kira-kira 15 menit setelah matahari terbit, atau disebut sholat isyraq, itu luar biasa. Bapak akan diberikan pahala persis pahalanya umrah, pahalanya haji. Rasulullah menyebut 3 kali, persis, tamah. Setelah itu siang hari upayakan mendapatkan sinar matahari pagi, sebab ia kaya vitamin D yang dibutuhkan untuk menguatkan tulang agar tidak mudah keropos, mengurangi risiko gula darah dan kolesterol yang tersimpan di bawah permukaan kulit. Yang terakhir, setelah sholat subuh, setelah segala-galanya Anda lakukan, mulailah aktivitas hari itu dengan riang gembira, yang senang, dan kemudian bikinlah rencana-rencana yang indah. Mengapa? Sebab pikiran yang indah, optimisme itu akan memaksimalkan sistem kerja otak kita dan tubuh kita. Anda boleh mengatakan, wahai Allah, sekarang matahari terbit. Saya yakin ya Allah kondisi saya masih seperti ini, tapi matahari terbit, saya yakin akan terbit harapan-harapan baru untuk saya dan untuk anak-anak saya. Senanglah. Saya yakin akan ada perubahan besar. Jika Anda riang penuh syukur, hidup Anda lebih berkualitas. Dan sebaliknya, jika saudara-saudara menjalani hidup dengan keluh kesah dan pesimisme, penderitaan demi penderitaan itulah yang akan Anda rasakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Yakinkan diri Anda bahwa pagi hari adalah awal hidup baru. Sudahlah, jangan hanyut dengan masa lalu yang kelam itu. Sudahlah, lupakan. Sekarang ini hari, sekarang saya memulai hidup yang baru. Bangun paling pagi merupakan deklarasi kepada Allah dan alam semesta bahwa Andalah orang yang paling siap menjemput rizki. Orang lain yang tidur, biarkan menikmati tidurnya, tapi mereka sama dengan mengatakan kepada alam semesta, saya tidak siap menerima rezeki dan kesuksesan hari ini. The early bird catches the worm. Burung yang keluar paling pagilah yang paling berhak menangkap cacing. Pagi hari adalah start sebuah lomba kehidupan. Dengan bangun paling pagi, Anda sedang mencuri start kehidupan, seperti perenang dan pelari yang memenangi lomba karena start yang cepat dan tepat. Saya mengutip firman Allah di dalam surah Al-Waqiah ayat 10, was-sabiqunas sabiqun. Orang yang paling awal adalah orang yang paling awal. Orang yang datang ke masjid paling awal, dialah yang masuk surga paling awal. Jika Anda paling awal menolong orang miskin di sekitar Anda, Andalah orang yang paling awal untuk ditolong Allah hari itu. Selamat berlomba bangun paling pagi untuk siap terbang paling tinggi menuju kesuksesan dan kebahagiaan dengan senyum ilahi.